Christine lebih banyak keluar modalnya minyak angin. Ratna minyak anginnya dibuat modal untuk ngerjain rapot, translate rapot. mereka nggak merasa Jakarta itu di Jawa, bukan ya? Iya, Jakarta itu satu negara sendiri, sisanya Jawa gitu ya. Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Swito Universal. Hari ini hari yang istimewa sekali. Karena apa? Karena saya ditemenin dengan dua orang yang paling sibuk, paling repot, paling galak, tapi paling disayang. Siapa mereka? Ada Ratna dan ada Christine. Yeay, pertama kalinya kita bertiga. Apa kabar Ratna? Apa kabar Christine? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kan kita sibuk ini sekarang kan harusnya. Iya, tapi dipaksa ya. Iya, gimana? Jangan gitu dong. Kita sempatkan waktu ngobrol bertiga sekali-sekali lah. Sekali-sekali, ya kan? Oke. Jadi, apa kabar ini Ratna hari-hari ini? Ini lagi sibuk apa ini? Lagi sibuk apa aja ya? Kalau aku masak, nyap. Sibuk kerjaan maksudnya. Oh, kerjaan. Bukan yang itu. Iya. Lagi nyiapin students pada mau berangkat Pada mau berangkat ya. Pada mau berangkat yang kemana ini? ke Kanada. Yang terutama ke Kanada ya. Soalnya udah pada bisa masuk kan, jadi sibuk ngurusin itulah. Ya, plus ditambah aturan imigrasi sekarang kan ada banyak perubahan ya. Jadi semakin buat kita tambah Luar biasa. Oke. Jadi di tengah-tengah kesibukan, Ratna sama Christine mau berbaik hati untuk duduk dan ngobrol bersama dengan kita. Berarti nanti harus ada yang traktir kopi, ya? Saya yang harus traktir kopi, ya udah nggak apa-apa. Kita mau ngobrol dikit ya. Rat, pengen tanya. Kamu itu sudah kerja di Universal itu berapa tahun? wah, harus ngomong sejujurnya nggak? Nanti ketahuan dong umurnya berapa. Iya, bener. Harus jujur. Karena kita kan kalau ngomong sama orang tua kan ngomongnya harus jujur juga terhadap semua dokumen kan? Ya. Ya juga harus jujur lah. Kapan ya? 2003. 2003 ya. 2000. Kalau Christine tahun berapa? Sama. Jadi Ratna sama Christine ini masuknya sama-sama 2003. Sama-sama 2003. Iya. Bedanya? Tapi dia senior saya. Bedanya? Sebulan. Oh, senior 1 bulan. Senior 1 bulan. Gak kacek. Sebulan aja dibahas. Sebulan ya. Berarti pengalamannya sampai sekarang sudah berapa tahun ini? 2003, sekarang 2021. 21 kurang 3. Siapa yang matematikanya kemarin? 18. Hampir 18 Luar ya, biasa. bulan. 18 tahun pengalaman. Luar biasa. Nggak bosen itu? Wah, bersyukur ya kita ya. Ya kadang bosen ya. Ya enggak dong, ketemu studentsnya kan digantikan. Itu kan buat variasi. Jadi kalau buat bosen hidup ketemu kita. bapak, nyari student. Oh gitu. Oke. Ini kali ini hostnya kena bully ini ya. Kenapa? Karena dua orang ini agak nakal tapi memang mereka yang paling disayang sama parents. Yuk, kita mau nanya sama Ratna sedikit. Rat, boleh cerita sedikit sih. Kamu tuh kok bisa kecemplung, terdampar di dunia Universal Jakarta hari ini tuh? Kalau kilas baliknya dulu tuh gimana sih ceritanya awalnya itu? Terpaksa ya. Enggak. Kalau diingat-ingat itu dulu waktu zamannya saya kuliah itu ada internship gitu, salah satu programnya. Iya. Nah, saya pikirnya daripada nanti internship gak digaji, mendingan kerja duluan gitu. Jadi kan kerja yang mata beneran jadi duit internship. ini ya berarti ya. Itu namanya cerdik, bukan mata Itu namanya duit. cerdik ya. Betul. Benar. Ya. Jadi saya curi start gitu waktu kuliah semester 3 itu mulailah cari-cari kerja gitu. Jadi kuliah di Ubayanya tahun berapa itu? Lulusnya tahun berapa? Tahun berapa? Malah kelihatan umurnya loh. Iya. Kalau Christine masih ingat nggak lulusnya tahun berapa? Udah lupa ya. Sama aja. Kalau nggak salah sih tahun 2004 apa 2005 ya? 2004 atau 2005? Iya. Nah kalau Christine ini kuliahnya di mana dulu? Kuliah nggak ya? Lulusan dari TK, SD, SMP, SMA. Sama-sama dari Surabaya semua sih. Gitu ya. Dari Widya Mandala. Universitas
Widya Mandala. Kasih applause buat Universitas Widya Mandala. Ada lulusannya di sini. 18 tahun di dunia pendidikan menghasilkan ratusan orang yang sukses di bidangnya. Ubaya juga, tepuk tangan untuk lulusan Ubaya. Lah, pertanyaannya, lulus dari sana di Surabaya. Lah kok bisa sampai di sini itu ceritanya gimana? Ini gantian, Christine dulu sekarang. Christine dulu. Ngikut Universal dari 2003, terus tahun 2004 Ngikut itu maksudnya kintir gitu ya? masuk ke Universal 2003, terus 2004 Universal mau buka nih ekspansi ke Jakarta. Jadi ya udah kita berdua dipilih untuk ikut ke Jakarta. Wah, luar biasa. Kita diusir dari Surabaya. Terus join di Jakarta. Jadi Kita dapat bertiga di ya, Jakarta. kita dari dulu kantor ya bertiga, ketemunya bertiga terus. Seru sih. Bosen apa enggak gitu ya? Sebetulnya bosen jujurnya ya. Cuman kita nikmatin kebosanan itu menjadi satu sukacita gitu ya. Kan kita harus bersukacita dalam segala hal kan. Luar biasa. Luar biasa. Lah kalau Ratna ini ceritanya gimana? Dulu mulai awal dari lulus kuliah terus sampai ke Jakarta itu? Kan sama ya. Jadi Sama. waktu udah lulus gitu, terus kebetulan Universal kita buka di Jakarta ya. Betul. Jadi kita disuruh ke Jakarta, ya udahlah. Aku berangkat duluan, kamu belum siap, masih nangis-nangis itu rasanya. Jadi Jangan diceritain di sini dong. Jadi kita flashback sedikit bertiga. Kita dulu bertiga sama-sama dari Surabaya berkelana Iya, ke ngeliat ibu kota. ngeliat ibu kota tuh kayak apa ya? Kita dulu orang udik ya. Kita ngelihat Terus ngeliatin Enggak, saya nggak udik, saya nggak udik. Cuma berdua aja yang udik gitu. dia gaya dia. Kalau udah gini dia gaya ya. ngeliat embassy, oh ini embassy Australia, ini embassy Kanada, perkenalan dulu menjelajah. Ini embassy Dulu apa? kita udik, kita ngelihat gedung di Jalan Sudirman itu tinggi-tinggi. Hari ini kita melanglang buana ke Kanada, ngelihat CN Tower yang lebih tinggi lagi. Gitu dong. Luar Iya. biasa. Harus gitulah, kita harus naik semakin maju. Lah, ngomong-ngomong sekarang, kalian itu kerjanya apa sih di Universal Jakarta itu? Ngapain di Universal Jakarta itu ngapain sebetulnya? Ratna dulu. Sok sibuk aja. So sibuk. Apapun dikerjain lah. Iya, Ya. apa aja yang ketemu apa gitu ya. Kan Jadi- kita orang sibuk kan. Jadi sibuknya itu apa? Coba jelasin. Minimum kasih tahu lah apa setiap harinya itu gimana gitu. Kasarannya ya ini gara-gara kita kondisi pandemik gitu, jadi kan semua acara kita jadiin semua virtual gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak lagi yang diurus gitu, karena namanya virtual kan kita baru hampir setahun ya pandemik ini ya, dan kita kayak dipaksa dari yang biasanya ketemu sama orang gitu, dan sekarang kita harus ketemunya secara virtual. Itu kan butuh waktu ya untuk adapt gitu sama sistemnya itu gitu, dan kita harus mikir caranya gimana ya supaya acara kita tuh menarik buat orang-orang gitu. Jadi mereka nggak bosen juga lihat komputer, kok acaranya begini-gini aja informasinya. Nah kita buat dengan Oke. live IG students lah. Tapi macam-macam pertanyaan gitu. saya pengen nanya ya, pertama dulu di Jakarta, kerjaannya sampai di awal-awal itu gimana? Jangan yang hari ini dulu. Oh yang dulu. Iya, yang awal-awal dulu pindah Jakarta. Oh. Jadi kan pasti dari Surabaya pindah Jakarta pasti butuh adaptasi. Masih inget nggak waktu itu naik ojek ke kedutaan, kemudian hampir jatuh dari ojek, masih inget nggak, kehujanan dan sebagainya, terus naik Transjakarta, masih inget nggak? Kita naik busway bareng, ngerasain dari kantor ke embassy kayak gitu. Kalau dulu kita kan di Jakarta bener-bener cuma bertiga ya. Jadi Kak Christine ini yang bagian marketing, kemudian saya bagian adminnya ya waktu itu ya. Ya. Jadi
Saya bagian untuk kayak transfer documents, urus visa. Nah, zaman itu kita masih belum punya OB ya. Kita jadi OB-nya. Ngepel sendiri, melantai ya. Kok mau ya? Jadi kita benar-benar yang pergi ke kedutaan. Waktu itu zaman dulu ya. Jadi kita benar-benar ke kedutaan tuh bawa dokumennya asli hard copy gitu. Dan nggak naik taksi ya, kita naik angkot. Terus habis itu naik busway. Iya. Waduh, luar biasa ya perjuangannya ya. Yang dulu yang paling sebel itu ya, saya udah datang dari ke satu embassy, misalnya embassy A, habis itu ke jalan ke embassy B, udah sampai di B, suruh pergi ke A lagi. Oh, dan nggak berani nolak ya kalau sama embassy ya? Maunya marah-marahnya sama dia, sebenarnya dia. Bagian penerima. Ada pengalaman menarik apa? Nanti disimpan, jangan diceritakan sekarang. Sekarang tanya ke Kak Christine dulu. Apa kerjaannya di awal-awal dulu di Universal Jakarta itu gimana? Terutama perpindahan dari Surabaya itu loh, ceritanya gimana? Yang paling ngerasa itu waktu kalau harus pergi meeting keluar. Kalau di Surabaya kemana-mana cepet deket, tapi kalau Jakarta satu tempat ke tempat lain, ampun. Macet ya? Sampai pusing. Kadang di taksi itu lama banget. Modalnya minyak angin dong berarti? Oh iya, karena ini, kalau ngomong sama klien, oh deket kok itu paling 1 jam. Oh 1 jam itu deket ya. Oke. Kalau bagi kita kan jarak kemana-kemana kan cuma 20 menit atau berapa gitu kan. Kalau di sini nggak bisa. Oh ya emang bener. Sekarang kalau 1 jam itu ya oke lah, lumrah buat mereka. Oke. Karena Christine banyak melakukan perjalanan marketing, Christine lebih banyak keluar modalnya minyak angin. Ratna minyak anginnya dibuat modal untuk ngerjain rapot, translate rapot. berarti minyak angin berjasa untuk kita ya. Nanti endorse minyak angin kita nanti. Kita bukan endorse-nya minyak angin Oh, hari sama ini. itu yang buat sebel ya, pertama-tama kali kita pindah dari Surabaya ke Jakarta, selalu kalau kita ketemu sama klien, selalu ditanyain, dari Jawa ya? Karena logat kita ya, logat kita ini. Padahal Surabaya itu di Jawa, tapi Jakarta itu juga di Jawa. Masuk Pulau Jawa itu. Luar biasa. Tapi selalu ditanyanya dari Jawa ya. Dari Jawa. Mereka nggak merasa Jakarta itu di Jawa, bukan ya? Iya. Jakarta itu satu negara sendiri, sisanya Jawa gitu ya. Tapi sekarang KTP-nya mana? Jakarta. Sekarang KTP-nya mana? Berkhianat ya kita. Jakarta. Pilkadanya di mana? Kacang lupa kulitnya ini. Lah iya. Jakarta udah. Ayo ngomong-ngomong tentang pengalaman yang asik tadi, boleh share sedikit dong Kak Christine sama Kak Ratna, terutama yang ada hubungannya sama students, sama parents, atau sama visa. Coba tolong share, ini buat kita saling belajar. Ayo, Kak Ratna dulu deh. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Sekarang. Zaman dulu Karena kan boleh. banyak ya cerita-ceritanya. Iya. Kita ya sampai bingung ya. Kita punya Ceritanya banyak mana? episode, satu aja dulu. Oke. Kita kan paling dekat sama salah satu sekolah SMA di Kanada ya. Iya. Namanya Columbia International College. Jadi pasti banyak students yang kita kirim ke sana itu anak-anak yang di bawah usia kan. Jadi di bawah 18 tahun karena mereka lanjut SMA. Masih anak-anak ya? Ya. Dan kebetulan waktu itu pertama kali saya pergi ke Kanada itu saya pergi ke Columbia ini, ke CIC gitu. Nah, pada saat saya kebetulan tinggal di asrama sekolahnya, ternyata nggak tahu gimana anak student-student yang dulu kita kirim itu tahu saya ada di situ. Iya. Jadi mereka langsung telepon di asrama itu gitu nanyain, Kak Ratna ada di Kanada ya? Kadang nggak ngomong gitu loh kalau kita dari kalau saya dari Kanada. Zaman gitu. itu belum ada HP ya? Ada loh, Pak. Aduh. Oh, sudah ada HP ya? BB lagi Oh, zaman. BB, ya, betul. Ya, jadi mereka bisa telepon ke asrama gitu, terus mereka tanya, Kak ngapain? Ayo diajak jalan-jalan gitu. Wah, itu kan anak-anak kecil, dulunya anak-anak kecil gitu loh. Tapi mereka bisa tahu saya ada di sana dan ngajak jalan-jalan, ngajak kunjungan ke universitasnya. Di welcome banget gitu ya. Bahkan ada dari mereka itu yang salah satunya jadi asisten dosen gitu. Yeah. Jadi kalau asisten dosen di sana itu mereka punya satu tempat gitu loh di ruangan dosen itu. Ya, jadi waktu saya kunjungan ke sana, dia tunjukin, ini loh Kak, ruangan saya, tempat duduk saya. Keren. Padahal orang lain nggak boleh masuk gitu ya?
Orang lain pasti nggak boleh masuk gitu ya? Dia. Duh. Kan itu kan tempatnya cuma untuk dosen-dosen sama asistennya Nah, aja. padahal kan? kamu bukan dosen kan? Bukan. Berarti privilege banget ya bisa masuk kayak gitu ya? Jadi ya terharu lah, kok bisa-bisanya ya mereka itu ingat sama kita, terus mereka benar-benar welcome kita banget gitu loh di sana. Appreciate gitu banget ya. Nah itu yang buat kita meskipun 18 tahun nggak bosen-bosen ya, karena apresiasi kayak gitu tuh itu yang nggak bisa dinilai sama uang sama sekali gitu. Wah, luar biasa. Dan itu jadi kebanggaan kita juga pada saat kita lihat students kita udah jadi PR atau kerja gitu kan ya. Bener. Wah, ini ceritanya ini masih satu ini. Belum. Belum. Kan ada ratusan. Ada ratusan ini ya. Ribuan. Iklan. Gantian. Coba Kak Christine. Cuma banyak cerita kayak gitu seru sih, dan enaknya kalau Universal itu kan kita tiap pagi selalu ada doa. Itu sih salah satu yang selalu aku inget ya, kalau Universal tuh tiap pagi sebelum kerja kita kumpul bareng, kita doa. Kenapa kok Universal itu kalau pagi doa itu kenapa? Wah, nggak tahu nih. Apakah selalu minta soalnya? Doanya itu selalu minta jadi atau? kalau kita ada kayak visa ini lagi urgent, lagi apa, kita bareng-barengnya yuk kita kumpul, kita cerita, oh nih visanya gimana, kita selalu doain bareng. Atau kalau misalkan ada yang udah approve apa, kita juga doa, ngucap syukur ya, itu enak loh, pengalaman yang sampai saat ini kan kita rasain itu. Wah. Dan banyak banget tuh mujizat yang luar biasa lah. Habis kita doain tiba-tiba ya nggak langsung dapet gitu, nggak, tapi seru. Jadi sih. setiap tumpukan aplikasi, setiap dokumen yang dimasukkan ke dutaan itu sukses karena doa berarti ya. Betul. Bukan karena campur kita tangan Tuhan tuh luar bukan biasa. karena kita hebat, bukan ya? Bukan. Bukan lah, itu pasti yang di atas ya. Luar Dan biasa. itu yang buat kita kagum juga ya, karena bos kita, hostnya kita hari ini, itu selalu kalau ditanyain pimpinannya Universal bukan Pak Swito, tapi Tuhan yang di atas. Soalnya kita punya yang namanya truly serve you. Masih ingat nggak? Motonya. U-nya Y-O-U. Y-O-U-nya semuanya huruf besar. Masih ingat nggak? Artinya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan. Karena kita ngelayanin you Tuhan. Aduh, luar biasa. Ngomong-ngomong tentang suka duka, boleh nggak Rat ini? Share sedikit tentang suka dukanya kamu 18 tahun di bidang studi luar negeri, konseling luar negeri. Suka dukanya apa aja ini? Penuh penekanan ya, 18 tahunnya. Nangisnya. Ya, suka duka pasti banyak banget ya. Mungkin yang paling ini ya, mungkin lebih ke arah kayak visa ya. Visa itu kan kelihatannya hal sesuatu yang simple, kita kayak ngisi aplikasi, submit ke embassy, tapi itu kunci utamanya ya untuk students bisa berangkat ke luar negeri gitu. Dan pada saat pengecekan dokumen itu kita yang harus kayak super teliti, super hati-hati gitu, karena banyak yang mereka pastinya udah persiapin ke luar negeri, udah urus semuanya, tapi kalau sampai visa ada apa-apa itu kan sesuatu buat kita ya. Jadi ya kadang yang buat stres itu di visanya. Jadi ngerjain visanya itu loh, apalagi kalau banyak aturan-aturan baru dari kedutaan yang kita kadang nggak ngerti juga, maksudnya karena itu aturan masih baru gitu ya. Jadi ya stres di situnya yang ngurus secara dokumentasi, karena kita tahu kalau sampai ada apa-apa sama visa mereka itu semua yang dilakuin jadi sia-sia, nggak bisa berangkat gitu. Jadi itu ya agak lumayan beban moral nggak sih? Beban moral buat kamu untuk lebih hati-hati, tapi secara profesional pun kamu minta semua dokumen itu kamu teliti, kamu lengkapi, kemudian orang-orang itu kamu bantu di kedutaan sampai akhirnya benar-benar mereka
dapat granted visanya. Betul, dan ya makanya aturannya kita dari Universal kan kita hanya ngurusin visa untuk students yang memang ngurus sekolahnya lewat Universal ini ya. Karena students yang udah terbiasa komunikasi sama kita, untungnya students kita itu kalau diminta dokumen itu mereka nurut. Oke. Ya, jadi mereka ngikutin aturan dokumen-dokumentasinya nggak nurut jewer, mereka. ya. Kalau nggak nurut nggak di-submit gitu. Yeah. Jadi mereka nurut gitu, dan meskipun bolak-baliknya itu kita minta dokumen, kalau bisa apa yang diminta kedutaan apa kita benar-benar lebihin gitu ya. Benar. Supaya nggak apa yang jadi mungkin celah itu kita tutup semua celahnya itu supaya visanya mereka bisa oke gitu. Dan akhir-akhir ini kondisi pandemik dapetin visa itu gampang-gampang susah ya. Jadi seringkali akhir-akhir ini aja gitu kalau ada visa approve itu terharu banget gitu. Rasanya langsung pengen nyanyi gitu ya, langsung pengen muji Tuhan gitu ya rasanya ya. Terakhir ini aja gitu pasangan suami istri gitu yang kita urusin visanya, dan waktu visanya mereka di approve itu sampai bener-bener kayak nangis banget gitu. Wah, luar biasa. Bukan nangis banget, maksudnya terharu gitu ya. Dan bahkan studinya juga pada saat kita info dia terharu juga gitu loh. Iya, kamu cerita yang di telepon terharu ketemu terharu itu ya. Jadi kita nangis bareng di telepon. Ini suka dukanya kerja di dunia pendidikan, ngurusin sekolah ke luar negeri, spesialisasinya ke Kanada ini ya. Stresnya ada, happy-nya ada. Tapi itu titik kemenangannya Universal, di mana kalau kita ngurus visa, seriusnya betul-betul itu lebih daripada sekedar 100% serius, tapi kita pengennya supaya anak-anaknya itu goal, betul-betul visanya goal, seperti itu kan ya. Betul. Wah, itu luar biasa banget. Karena kan percuma kita spend waktu banyak jelasin tentang sekolah, kasih informasi semuanya, dan mereka ini loh program yang cocok buat students, udah diskusi, udah oke, udah diterima, tapi at the end visa nggak keluar, kayak iya, betul, percuma gitu rasanya. Betul sekali. Makanya kita selalu tolak orang-orang yang tidak mengurus sekolah lewat kita, tapi kepingin ngurus visa lewat kita, itu selalu kita tolak. Iya. Dan ini mungkin Ratna ada poin ini. Dan seringkali kita di kontak ya dari students kita yang dia punya kenalan yang kenalannya juga pergi ke Kanada juga, terus apply sendirilah atau apply lewat agent lain dan visanya mereka ditolak. Ada beberapa ya, pasti nggak semuanya gitu. Dan kemudian mereka lihat, oh temennya ngurus lewat Universal di approve, kontak ke kita ya untuk diurus visanya, dan mereka mau bayar service fee untuk itu. Kita bukan masalah di service fee-nya ya, tapi kita nggak tahu case-nya dari awal gitu. Makanya, tanggung jawabnya itu demikian berat ya, karena kita harus tahu case-nya secara detail dari awal sampai betul-betul berangkat, sampai betul-betul submit, semuanya kita harus tahu. Kita nggak bisa main bypass potong gitu aja kan ya. Karena kita juga kan transparan di depan kedutaan ya. Betul kita nggak sekali. main apa-apa gitu di dokumen gitu kan. Jadi kita benar-benar submit apa yang diminta oleh kedutaan, dan dokumen itu apa adanya. Kita pernah bikin survei internal ya. Secara survei internal kita, visa yang kita masukkan di aplikasi Kanada adalah 93% berhasil. Lumayan hebat itu. Ya, puji Tuhan ya luar buat itu semuanya ya. 7% kegagalan, tapi 93% berhasil. Ayo ngomong-ngomong tentang Christine nih, suka dukanya apa ini Christine? Suka duka kalau ngelihat students, ada loh students itu yang pemalu banget. Waktu ketemuan pertama kali kalau jelasin sekolah pengennya apa, terus yang ngomong orang tuanya. Selalu kayak gitu kan. Tapi pernah satu kali ada yang kontak, dia udah 2 tahun rasanya di Toronto. Dia kontak, Cikestin masih inget nggak? Ini aku loh gitu. Loh, ini kan yang iya, kamu gimana? Ntar kenalin ya kalau ada student. Gimana? Dulunya gimana student ini? Diem banget. Mamanya terus yang komunikasi, mamanya yang submit documents, mamanya yang nanya-nanya sampai mana ini kayak gitu. Dianya nggak pernah mau, dia pendiam banget. Sampai tapi yang sekolah bukan mamanya kan? Kamu kenapa? Kok nggak pernah ini sih? Tanya ke mamanya sih, kenapa ya ini anaknya ini ya? Kok diem? Iya tuh selalu diem gitu ya. Siapa tahu nanti di sana berubah.
Nah, jadi emang beneran berubah. Jadi dia kontak, nanti kenalin loh kalau ada students. Dia ikut salah satu klub yang untuk Indonesian students gitu loh. Jadi komunitasnya anak Indonesia. Jadi dia bisa bantuin. Wah, hebat ya. Iya, aku nanti kasih. Di komunitas anak Indonesia ini dia terlibat aktif gitu ya. Rasanya dia ketuanya deh. Malah jadi ketuanya. Dari anak yang pendiam tadi. Iya. Nggak pernah mau ngurus semuanya, itu mamanya yang ngurus. Jadi seneng gitu loh. Wah, ini ada perubahan yang positif yang kita bisa lihat. Bagus banget. Satisfaction-nya itu lebih daripada sekedar kita terima uang, kita terima, betul. Ya itu satu hal yang nggak bisa diungkapkan dengan sekedar kata-kata ya. Wah itu kebanggaannya gitu ya. Wah, ngomong-ngomong ini MA ya gelarnya, manten anyar. Jadi selain dia jago untuk ngurusin student, jago untuk bantu parents, jangan lupa kasih selamat. Karena ini baru pernikahan yang baru ya. Kok jadi pernikahan yang baru? Maksudnya baru masuk di pernikahan. Kebalik ya. Pernikahan yang baru beda. Oke, ganti topik. Ya sudah, saya mau cerita. Saya sendiri juga mau cerita. Saya pernah punya satu case di mana yang menangis itu justru bukan anak cewek dan mama. Biasa yang air matanya sering keluar itu kan yang perempuan kan. Ini yang menangis adalah papa dan anak cowok. Ada satu case di mana satu orang tua itu mengirimkan anak paling gede untuk sekolah ke Kanada dari SMP. Dan orang tua ini itu selalu datang berdua dengan anaknya pada saat itu konseling sama tim kita. Dan saya termasuk dari tim konselingnya. Dan saya ingat setelah itu anaknya berangkat, dan waktu anaknya berangkat, sesudah anaknya berangkat, orang tua ini sering ngobrol sama saya. Dan waktu dia sering ngobrol, ada satu cerita yang saya sangat suka saya sharingkan, yaitu dia bilang gini, Pak Suito tahu, aku tuh suka kangen loh sama anakku. Ini papa loh ya. Kalau aku kangen sama anakku, aku itu masuk kamar, ya, karena aku itu nggak mau kangenku itu diketahui sama istriku. Jadi kalau aku lihat istriku lagi masak di dapur, aku masuk kamar, kunci pintu, aku nyalain webcam, dan aku panggil dia. Selisihnya Kanada, Indonesia Kanada itu kan sana sini pagi, sana sore, malam gitu kan ya. Terus ngomong-ngomong sama anaknya lewat webcam, tapi intinya adalah begini. Dia berurai air mata dan bilang begini, Nak, papa kangen sama kamu. Anaknya juga bilang gini, Pa, aku juga kangen sama kamu. Dua-duanya berurai air mata. Tapi that's the beauty things. Siapa bilang papa sama anak cowok nggak boleh nangis? Siapa yang bilang? Papanya nangis, anaknya nangis. Tapi beautiful hubungannya. Asik kan? Dan hari ini mereka berdua hubungannya semakin nice karena mereka berdua sudah sama-sama balik Indonesia. Maksudnya anaknya sudah balik Indonesia. Nah, dari cerita yang tadi saya sharekan, moral of the story-nya adalah orang tua sama anak itu harus tetap komunikasi di sana. Jangan fokus tentang laki boleh nangis ya. Jangan fokus ke sana. Moral of the story adalah kita terpisah jarak, tapi kita tetap harus komunikasi antara orang tua sama anak. Jangan terputus. Jangan terputus. Apalagi sekarang dunia komunikasi semakin canggih. Sekarang hanya perlu pegang video call. Hanya perlu Zoom, bisa conference. Semuanya menjadi semakin sederhana, semakin gampang, dan semakin murah. Benar kan ya? Semakin murah. Karena hanya perlu internet aja. Oke? Iya, benar. Boleh kasih sedikit ini tipsnya ke parents sama students. Kak Christine, Kak Ratna ini 18 tahun di bidang ini. Kalian boleh kasih message, pesan-pesannya ini apa aja ini? Butuh kasih tipsnya berapa nih Pak? Kita punya banyak simpanan soalnya. Buy one get one. Pakai OVO gratis 10%. Tapi kalau nyambung yang Pak Suito bilang, sekarang kan makin gampang nih komunikasi. Jadi sebetulnya juga buat parents itu kadang kan sering konseling tuh bilang, kapan ya enaknya anak ini berangkat? Bener nggak? Ada yang takut tuh. Enaknya kapan? Aduh, nanti anaknya nggak siap. Tapi sebenarnya kalau dilihat tuh anaknya nggak siap atau parentsnya yang nggak siap. Iya, betul. Gitu.
Nah, atau omanya yang nggak siap. Iya. Keluarga besarnya itu Bener. kan ya. Itu sih. Tapi kalau ditanyain ke kitanya, ya kita balikin lagi semuanya itu kan ya tergantung dari Betul. keluarga itu masing-masing sih. Untuk siap nggak siapnya memang kalau nggak dilepas juga nggak tahu kan ini anak gimana. Contohnya tadi students-ku yang dari diam kelihatan kan mereka dianya di sana kelihatan mau nggak mau dia harus maju, yang selama ini harus parents yang maju, dianya sendiri yang berarti maju, kan? Dengan kata lain, karakter asli anak itu belum tentu kelihatan atau malah sering tidak kelihatan di bawah sayap perlindungan orang tua. Betul. Pada saat keluar dari zona nyaman, baru anak itu menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, kelihatan, lebih tanggung jawab. Bener kan ya? Bener. Ya. Cuma kalau lihat itu setiap students pastinya kebanyakan mereka kalau di luar negeri baru mereka berubah gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah pada saat mereka mau sekolah ke luar negeri itu keinginannya mereka atau orang tua. Oh, betul. Ada juga yang dipaksa. Itu poin utama ya. Betul. Karena kalau tadi dari kisahnya Kak Christine itu kelihatan anaknya juga punya motivasi aja, dia pengen keluar dan cuma dia diem dan akhirnya pada saat dia keluar negeri baru dia berubah gitu kan. Tapi kalau ada juga saya pernah ada students yang dia nggak mau keluar negeri gitu dan orang tuanya istilahnya ngerayu dia untuk keluar negeri gitu. Dan waktu saya konseling juga sama dia nggak kelihatan niatnya dia untuk keluar negeri gitu dan akhirnya orang tuanya yang pengen. Iya, dan akhirnya saya aja izin pendidikan saya ngomong ke orang tuanya lebih baik jangan diberangkatin anaknya karena dia nggak siap ya, karena kita nggak pengen juga kan student kita nanti nggak kerasan atau apa gitu. Tapi setelah dirayu-rayu anaknya mau juga, jadi anaknya berangkatlah ke luar negeri. Tapi beneran nggak sampai setengah tahun dia pulang. Balik ke Indonesia. Ya, jadi anak bisa berubah di luar negeri betul, tapi harus ada keinginan ke luar negeri sekolah itu harus dari anaknya. Betul. Ya jangan pernah dipaksa oleh orang tua lah atau keluarga atau mungkin karena temannya dia atau apa gitu ya. Jadi harus benar-benar motivasi harus dari anaknya sendiri. Itu poin yang bagus banget. Jadi message-nya dari Kak Ratna ini adalah kalau mau sekolah ke luar negeri pastikan orang tua dan anak sama-sama siap. Iya. Betul ya? Betul. Gak bisa orang tua siap atau anak tok yang siap, nggak bisa ya. Orang tua dan anak harus sama-sama siap. Harus kompak gitu. Harus kompak ya. Dan caranya berarti supaya mereka bisa tahu sama-sama siap adalah mau tidak mau mereka harus saling komunikasi. Mereka harus saling komunikasi terus-menerus. Jadi kalau yang nanya terus orang tuanya, anaknya nggak pernah dilibatkan. Kak Ratna biasanya gimana itu? Oh, justru kebanyakan gini, waktu kita konseling kalau sama anak-anak SMA ya pasti student sama orang tua, itu pasti. Tapi pada saat udah anaknya udah tentu ini, oke saya mau ke sekolah A gitu, dan pada saat udah mulai proses aplikasi, kebanyakan kita pasti pengennya komunikasi sama anaknya langsung. Ya, jadi supaya anaknya udah terlibat nih di dalam proses aplikasinya, ngumpulin dokumennya deadline gimana. Orang tua itu hanya lebih ke arah monitoring. Jadi nggak boleh ya? Dan biaya, betul. Dan biaya. Ya. Dolarnya ya. Betul. Tapi jadi nggak boleh ya orang tuanya bilang gini, pokoknya urusannya sama saya, anak saya sibuk sekolah gitu nggak boleh ya? Ya itu kita nggak bisa paksa orang tua ya, tapi kita coba sebisa mungkin memberikan pengetahuan ya, bukan pengetahuan, kita memberikan masukan akan lebih baik kalau secara dokumen anaknya mulai terlibat. Karena apa? Tujuan mereka ke luar negeri kemanapun mereka itu sendiri, ya kan? Ini aja dokumen masa masih dipegangin terus gitu kan? Benar. Nah kalau di luar negeri malah gimana gitu? Iya, betul sekali. Anak kelas berapa yang paling muda yang pernah Kak Ratna dan Kak Christine pegang? Kelas Maksudnya berapa, muda, usia berapa yang paling kecil, paling muda, paling imut yang Kak Ratna sama Kak Christine pernah pegang? Pernah handle? TK. Jangan ada lo TK. Oh ada TK ke Singapura. Ada TK Iya, ke Singapura ya. Karena satu keluarga pindah ke Singapura. Satu keluarga pindah ke Singapura. Kan katanya pertanyaannya paling muda kan, jadi TK. Kalau ke Kanada. Muda yang pindah. Iya. Kalau ke Kanada? Kalau ke Kanada SMP ya. SMP. SMP 1 SMP kelas 1 atau kelas 2 ya.
Wah, ada cerita menariknya nggak ini yang mau di-share-kan? Banyak, silakan Kak Christine. Atau Kak Christine dulu, ke kelas berapa yang paling? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Ada cerita menariknya apa ini? Kalau dari Kak Christine ini? Yang pasti kalau kelas 3 itu orang tua pasti ikut. Ikut anter. Mastiin semuanya, udah oke. Bahkan ada yang sampai tinggal pernah loh SMP itu mamanya ikut tinggal 6 bulan kan, kalau di Kanada hanya 6 bulan nih. Setelah itu harus perpanjang. Dia perpanjang lagi. Jadi mamanya akan ikut terus di situ. Oh, jadi mamanya nemenin. Menemani berangkat waktu anaknya sekolah, mamanya menemani berangkat selama 6 bulan. 6 bulan kemudian baru keluar dari Kanada. Gitu. Oh, apakah itu bagus buat perkembangan anaknya? Wah, Gak berani. Gak bisa tanya. Gak berani ngomong ya. Tapi kalian setuju nggak kalau pada saat level-level tertentu, skala-skala tertentu, anak harus dibiarkan, dan pada saat dibiarkan itu termasuk dibiarkan untuk membuat kesalahan, termasuk dibiarkan untuk belajar dari membuat kesalahan, menjadi mereka menerima konsekuensi dari kesalahan itu. Menurut kalian setuju nggak hal seperti itu? Menurutku sih iya, bukan students ya, namanya anak kan dalam tahap pembelajaran terus. Kalau mereka nggak tahu yang pasti orang tua kan kasih kayak guidance, kasih kayak dukungan, ini benar, ini salah, ya tinggal ngeliatin, tapi kan nggak dipegangin terus dong. Nanti keputusan semuanya juga tergantung dari ini anak. Dan pada saat dia ngelakuin kesalahan udah dikasih tahu, ya dia harus terima konsekuensinya. Tapi dari saat itu ya kita berharap anak ini kan belajar, oh ini aku nggak boleh lagi, nanti dia akan berubah. Gitu. Karena gimana menurut Karana? Ya, kalau menurut saya pribadi gitu, itu ya kalau mereka mau ke luar negeri, mereka pasti ngalamin semuanya sendiri gitu. Mereka menjalanin semuanya sendiri, hal-hal yang simple, bahkan kalau belanja kebutuhan sehari-hari mereka harus lakuin sendiri gitu. Jadi akan lebih baik gitu kalau sebelumnya, jadi mereka dari Indonesia itu mereka udah dilatih untuk lakuin itu semuanya sendiri. Belajar masak, belajar shopping, ya. Belajar ngatur duit gitu ya. Bahkan pernah ada satu orang tua yang anaknya itu namanya anak cowok ya, main game aja terus gitu, dan orang tuanya khawatir nih anak nanti kalau ke luar negeri gimana, mau main game terus gitu. Akhirnya nggak tahu ya kenapa ya anak zaman sekarang nggak dengerin orang tua, dengerin orang lain. Ya jadi mamanya ngomong ke saya, udah Ratna kamu yang ngomong sama anaknya gitu. Kayak saya sulapan gitu. Jadi orang tuanya merasa dia nggak didengerin sama anaknya, tapi waktu anaknya dengerin ke Ratna lebih mau taat gitu ya. Ya bukan ke saya tapi ke orang lain, ke orang lain lebih dengerin gitu ya. Gitu ya. Jadi ya lebih ke arah kayak ngajak ngomong sama anak ini secara personal gitu. Saya tanyain main game itu poinnya apa ke depannya buat kamu gitu, mau jadi orang yang buat game kah atau mau apa gitu kan. Nah kalau kamu mau ke sekolah ke luar negeri, kamu tahu nggak apa yang harus kamu persiapin. Jadi dari situ akhirnya sendiri dia yang buka pikirannya dia sendiri. Oke, kalau saya mau ke luar negeri saya nggak mungkin bisa main game terus gitu. Dan namanya orang kalau udah kayak kecanduan main game, nggak mungkin kita bisa stop itu dalam waktu sekejap nggak main game. Yang bisa dilakukan adalah berkurangnya jam main game itu. Jadi sampai anak ini anak cowok ya, tapi untungnya dia enak diajak kerja sama. Jadi dia sampai buat diary. Kegiatannya sehari-hari dia kasih ke saya. Jadi benar-benar saya cek diary-nya dia ngapain aja, kegiatannya gitu. Kayaknya habis ini akan lebih banyak diary yang masuk ke Ratna ini. Cukup. Jadi dan akhirnya dari situ orang tuanya lihat, oh anaknya bisa berubah ya. Jadi perubahan itu perubahan yang kita nggak bisa kayak ke luar negeri baru mau berubah. Berubah itu kita harus mulai justru dari awal, dari Indonesia gitu. Karena supaya nggak terlalu shock waktu kita ke luar negeri. Ya. Betul. Dan students yang SMA waktu itu yang mau berangkat ke Kanada juga disiapin beberapa bulan sama mamanya cerita, Christine sekarang ini anak, terutama Sabtu Minggu ya, waktu mereka udah nggak sekolah,
disuruh setrika. Oh, Disuruh pakai mesin cuci selama Iron Man? Iya. Ironing. Oke. Ngerasain setrika cowok. Biar tahu nanti kalau di sana itu setrika sendiri, cuci sendiri. Jadi belajar berapa bulan sebelum berangkat tuh setiap Sabtu Minggu dia punya kegiatan untuk itu. Mamanya bilang gitu. Jadi biar ngerasain semuanya. Padahal biasanya banyak mama yang bilang gini, jangan pegang setrika panas, nanti kesetrum. Yang ini malah anaknya diajarin. Wah. Disuruh belajar setrika, udah bisa nih setrika. Anaknya juga nimpalin, iya aku udah bisa setrika ke meja. Tapi lihat, pada saat anak dikasih kepercayaan dan dia bisa lakukan, dia bisa ngomong dengan bangga, aku bisa setrika ke meja sekarang. It's a privilege kan? Satu kebanggaan, betul kan? Dan pada saat anak itu dikasih kesempatan, ternyata dia bisa punya hal-hal yang dia membanggakan dirinya sendiri. Bener kan? Bener. Asiknya itu sama universal itu gitu. Jadi kita punya hal-hal yang bisa bikin anak itu keluar kemampuannya. Belajar sesuatu yang tadinya nggak bisa, tapi ternyata mereka bisa. Cuma perlu digali. Bener nggak? Wah, asik ini sama Kak Christine sama Kak Ratna ini. Ini kayaknya waktunya udah harus kita akhiri karena kita ngobrolnya sudah sangat asik. Kita akan lakukan obrolan-obrolan lagi di edisi yang akan datang. Jadi kita akhiri, kita minta satu message dari Kak Ratna, satu message dari Kak Christine sebelum kita akhiri diskusi ini. Satu aja. Terutama untuk parents yang mendengar. Untuk parents. Wah, serius nih kalau untuk parents. Untuk parents, jangan salah ya. Ya, oke. Pastinya anak itu kebanggaan orang tua ya. Betul. Dan namanya orang tua selalu pengen untuk memprotek anaknya gitu. Tapi seringkali proteksinya itu terlalu memproteknya terlalu bungkusannya overprotective gitu ya. Dan mereka tahu proteksinya terlalu, makanya diberangkatin ke luar negeri gitu kan. Cuma yang tadi saya bilang itu, berangkat ke luar negeri itu bukan berangkat kemudian langsung berubah. Justru perubahan itu harus dari Indonesianya ini ya. Jadi kalau memang untuk orang tua yang mau mengirimkan anaknya ke luar negeri, jadi anak dikasih kepercayaan pelan-pelan dari Indonesia untuk mereka misalnya belajar setrika tadi, atau contohnya yang paling gampang yang selalu saya minta itu adalah bersihin kamar kamu sendiri. Prosesnya mulai dari Ya, bersihin kamar sendiri. Oh. Mau habis makan cuci sendiri, jangan cuci minta mbak gitu. Ya, itu contoh yang simple. Beli shampoo, sabun, biasanya siapa beliin? Mama. Nah itu harus kebiasaan dia lakuin sendiri. Keuangan siapa yang ngelola? Oh, kalau kurang tinggal minta orang tua. Nah ini kan nggak anak nggak biasa belajar mandiri, lakuin semuanya sendiri ya. Jadi hal yang simple itu biarkan anak untuk kelola itu dari Indonesia. Bagus secara perlahan-lahan ya. Jadi pada saat mereka berangkat ke luar negeri, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal simple seperti itu. Bagus banget message-nya. Parents, dengerin ya. Sekarang dari Kak Christine. Pesan parents ya. Parents dong. Karena kan kita kepingin parents dulu yang kali ini. Untuk parents nggak ada kata siap nggak siapnya untuk anak itu berangkat keluar atau jauh dari orang tua. Ya lebih banyak kayak ketemuan bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng untuk nentuin karirnya apa sih nantinya, kesenangan anak ini apa sih, bukan dari orang tua tapi dibicarakan bersama keinginan anak ini apa gitu. Jangan sampai kelihatan kan kadang itu parents ngomong kamu pengen ngambil apa saat anak itu nyebutin itu enggak bagus, harusnya gini. Dia kadang kasih kesempatan ke anak tapi tetap pegang gimana ya ngomongnya gitu. Jadi mulai komunikasi antara orang tua sama anak. Jadi orang tuanya itu betul-betul kasih kesempatan anaknya itu, kamu tuh apa sih sukanya, apa sih apa itu namanya yang kamu enjoy seperti itu ya.
Terus orang tuanya nggak boleh menjustis ya, apa istilahnya, menjudge gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Tapi lebih ke komunikasi supaya ini jadi sisi yang positif. Jadi ada win-win situationnya, seperti itu ya. Iya. Wah, asik. Wah, terima kasih banget buat Kak Christine sama Kak Ratna hari ini sudah sharing, luar biasa sekali sharingnya. Jadi jangan ketinggalan buat sharing-sharing dari tim Universal Jakarta. Kita akan terus kasih kesempatan, kalau memang masih ada pertanyaan, tulis di komen di bawah. Bahkan kalau perlu kita akan diskusikan dalam topik-topik selanjutnya. Salam dari Swito Universal, jangan lupa like, share, dan subscribe.